Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita bersama-sama bersekutu di doa pagi GKI Peterongan, Semarang. Walaupun masih online, kita akan bersama-sama bersekutu di dalam Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, kita akan bersama-sama mengangkat tema mengucap syukur dalam segala hal. Tidak mudah di situasi, kondisi yang masih menghimpit dalam pandemi ini. Tapi kita belajar mengungkapkan syukur kita kepada Bapa yang Maha Kasih, yang terus memberikan semua anugerah, pimpinan, pemeliharaan, dan pegangan tangannya. Mari kita pujikan syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuhku lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita belajar bersyukur dalam segala situasi. Kita akan berdoa bersama. Puji syukur dan terima kasih, pagi hari ini kami boleh belajar mengucap syukur karena anugerah-Mu. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat, kami boleh menerima kasih Tuhan di kesempatan yang sangat menekan hidup kami. Kami tetap diberi kesempatan untuk mengucap syukur. Syukur kepada keluarga yang telah Kau limpahi kasih sayang. Syukur kepada kami diberi kesehatan, kekuatan di dalam situasi apapun. Kami tetap Engkau jaga dan kami tetap Engkau sertai. Ya Tuhan Yesus, Engkau begitu dahsyat dan maha kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Kami yakin dan teguh bahwa Engkau ada bersama kami dan keluarga kami. Kami terus diyakinkan bahwa di dalam nama-Mu kami memperoleh kehidupan dan kasih keselamatan-Mu. Biarlah kami boleh belajar Tuhan, menundukkan diri kami untuk mengerti firman-Mu. Berkati Bapak Jerdi Stefan yang akan menguraikan firman-Mu. Biarlah beliau bisa memberikan pencerahan karena anugerah-Mu. Kami boleh diberi kesempatan untuk terus lebih dekat dengan-Mu. Kami diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup kami. Terus bersyukur karena tak henti-hentinya Tuhan menyertai hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur dalam kasih Kristus. Amin. Mari kita pujikan Ku Siap Hatiku Tuhan sebelum mendengarkan firman dari Bapak Jerdi Stefan.
hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan ucapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Man-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Saudara kekasih Tuhan, jumpa lagi bersama-sama kita di dalam persekutuan doa pagi, dan senang serta kita bisa mengucapkan syukur bahwa Tuhan memberikan satu kehidupan yang baru. Dan sebelum kita menjalani kehidupan kita pada hari ini, biarlah kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum membacanya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala kasih karunia yang Kau berikan kepada kami, perlindungan, penyertaan di dalam istirahat kami, sehingga hari ini kami boleh memulai akan segala kehidupan kami dengan berkat Tuhan. Karenanya ya Bapa, ajarkanlah kami untuk bagaimana mengucapkan syukur atas setiap apa yang kami terima daripada-Mu. Dan biarlah kami boleh belajar kesemuanya itu dari firman Tuhan yang akan kami baca dan dengarkan bersama. Kiranya Engkau membukakan kekayaan firman-Mu bagi kami, sehingga kami boleh memahaminya dengan baik, dan kami dapat memberlakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita pada hari ini adalah mengucapkan syukur dalam segala hal. Bacaan saya ambil dari 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, mulai ayatnya yang ke-16 hingga yang 18, yang demikianlah. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Dan perhatian kita adalah pada ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, ada sebuah kata-kata mutiara atau sebuah quote. Di dalam quote itu dituliskan begini: aku tak selalu mendapatkan apa yang kusukai, oleh karena itu aku selalu menyukai apapun yang aku dapatkan. Saudara, ini hanyalah permainan kata saja. Aku tak selalu mendapatkan apa yang kusukai, oleh karena itu aku menyukai apapun yang aku dapatkan. Hanya ada dua
kata kunci. Ya, menyukai apa yang didapatkan. Ya. Nah, saudara, tetapi dua kata kunci itu memberikan makna yang begitu dalam. Karena apa? Ketika orang menyukai apa yang ada padanya, ya, itu akan membuat dia memberikan satu rasa tersendiri. Hingga dengan demikian ia bisa mewujudkan rasa itu di dalam kehidupannya dengan satu kesenangan, dengan sesuatu yang tidak penuh dengan keluhan-keluhan yang ada. Dan di atas dari semuanya itu nyata bahwa ada satu ungkapan syukur. Nah, saudara, syukur itu adalah suatu kualitas hati yang terpenting. Karena apa? Dengan bersyukur kita akan senantiasa diliputi rasa damai, tentram, dan bahagia. Namun sebaliknya, saudara, perasaan yang tidak bersyukur akan senantiasa membebani diri kita. Kita akan selalu merasa kurang, dan tidak akan bahagia. Nah, saudara, ada dua hal yang membuat kita seringkali tidak bisa bersyukur. Yang pertama, saudara, karena apa? Kita tidak bisa bersyukur karena kita sering memfokuskan diri pada apa yang kita inginkan, bukan pada apa yang kita miliki. Ya, kita hanya memfokuskan diri pada apa yang kita inginkan dan bukan pada apa yang kita miliki. Katakanlah saudara telah memiliki sebuah rumah atau kendaraan atau pekerjaan tetap atau pasangan yang terbaik. Namun di sana saudara masih merasa kurang. Ya, pikiran saudara dipenuhi dengan berbagai target, keinginan. Ada begitu banyak obsesi yang ada di dalam diri saudara. Ya, entah itu ketika sudah punya rumah, pengen rumah yang lebih besar dan indah, sudah punya mobil, pengen mobil yang lebih mewah. Ya, atau ketika sudah punya pekerjaan, ingin lagi supaya mendapatkan pekerjaan yang mendatangkan uang yang begitu banyak. Nah, dan itu terus dan begitu terus, saudara. Kita ingin ini dan kita ingin itu. Bila kita tidak mendapatkan, kita terus akan memikirkannya. Tetapi aneh, saudara, walaupun sudah mendapatkannya, kita hanya menikmati kesenangan yang hanyalah sesaat saja. Kita tetap tidak puas, kita ingin yang lebih lagi. Jadi betapapun banyaknya harta yang kita miliki, kita tidak pernah menjadi kaya dalam arti yang sesungguhnya. Oleh karena itu mari kita luruskan pengertian mengenai kaya di sini. Orang yang kaya bukanlah orang yang memiliki banyak hal dan segala hal. Tetapi orang yang kaya adalah orang yang dapat menikmati apapun yang dia miliki. Tentu boleh saja kita memiliki keinginan, tetapi kita perlu juga menyadari bahwa inilah akar permasalahan di dalam diri kita, hati kita yang membuat kita tidak tentram. Kita dapat mengubah perasaan ini dengan apa? Berfokus pada apa yang kita miliki. Cobalah lihat di sekeliling kita. Pikirkanlah apa yang kita miliki dan syukurilah. Maka kita akan merasakan nikmatnya hidup ini. Ya. Pusatkan perhatian kita pada sifat-sifat yang baik atau hal-hal yang baik ketika kita berada di tempat kerja bersama dengan atasan kita atau rekan kerja kita, atau pusatkan kepada keluarga apa yang kita miliki, rumah yang ada yang bisa membuat kita berteduh, ya cukup, tidak kehujanan, tidak kepanasan, ya
kemudian kita syukuri aja ketika kita mempunyai kendaraan di mana orang lain juga tidak hanya naik kendaraan umum. Nah, dan disinilah saudara akan membuat kita untuk melihat segalanya itu menjadi baik. Dan hal ini akan lebih menyenangkan diri kita. Nah, saudara, seorang pengarang pernah mengatakan begini, menikahlah dengan orang yang Anda cintai, setelah itu cintailah orang yang Anda nikahi. Nah, ini kan berarti perwujudan rasa syukur itu, saudara. Ya, sama seperti apa yang kita miliki, ya kemudian syukurilah supaya kita bisa menikmati kepemilikan itu. Nah, ada cerita menarik, saudara, mengenai seorang kakek yang mengeluh karena tidak dapat membeli sepatu, padahal sepatunya sudah lama rusak. Suatu sore, ia melihat seorang yang tidak mempunyai kaki, saudara, tetapi tetap ceria. Nah, saat itu juga si kakek berhenti mengeluh dan dia mulai bersyukur. Nah, itu saudara, mengapa kita seringkali tidak dapat bersyukur, karena ya kita hanya memfokuskan diri pada apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita miliki. Dan hal yang kedua yang membuat kita tidak bisa bersyukur adalah kecenderungan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ya. Nah, kecenderungan membanding-bandingkan ini membuat kita mungkin juga bisa kita merasakan bahwa Tuhan tidak adil. Ya, saya sudah mengikuti Tuhan, saya taat kepada Tuhan, tetapi kenapa orang lain bisa senang, orang lain bisa memiliki segalanya, saya tidak. Nah, dan pada akhirnya kita lihat bahwa kok orang lain lebih beruntung dan hidup saya tidak. Sehingga ketika kita membanding-bandingkan apa yang ada dengan orang lain ini, saudara, kemanapun kita pergi, ya selalu saja ada sesuatu yang kurang di dalam diri kita. Ya, padahal Tuhan sudah memberikan diri kita tubuh yang sempurna, ya, dan kita masih merasa saja kurang dan membandingkan bahwa saya tidak sebaik atau setampan atau secantik dia, atau saya tidak seberuntung dia, dan lain sebagainya, saudara. Kadang-kadang memang rumput tetangga ya kelihatan lebih hijau dari rumput pekarangan sendiri. Nah, saudara, hidup akan lebih bahagia kalau kita dapat menikmati apa yang kita miliki. Karena itu bersyukurlah, dan rasa syukur itu merupakan suatu kualitas hati yang tertinggi di dalam kehidupan kita, saudara. Maka dengan firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, ya, bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Nah, itu berarti bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, semua merupakan satu anugerah ketika kita memfokuskan diri dan ketika kita memperhatikan pemberian-pemberian Tuhan. Itu akan membuat kita merasakan sesuatu yang cukup, saudara, di dalam menikmati apa yang ada dalam kehidupan ini. Karenanya, saudara, marilah bersama-sama kita membangun kehidupan ini, kita menjalani kehidupan ini dengan memperhatikan pemberian Tuhan, fokus kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kita, berikan kepada kita, dan kita selalu menikmatinya. Ya, supaya apa? Ketika kita menikmatinya, merasakan apa yang Tuhan berikan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saudara, saya ingin mengakhiri renungan pada pagi hari ini dengan sebuah cerita mengenai seorang ibu yang sedang terapung di laut karena kapalnya yang ditumpanginya itu karam. Namun dia bisa dan mencoba bertahan hidup
dan tetap membangun sesuatu yang ada di dalam dirinya dengan satu pemikiran-pemikiran yang membuat dia bahagia. Ketika ditanya, kenapa ibu tetap bahagia? Dia menjawab demikian, saya mempunyai 2 anak laki-laki. Yang pertama sudah meninggal, yang kedua masih hidup di tanah seberang. Nah, ketika saya naik kapal dan ingin mengunjungi anak saya di seberang ini dan ternyata kapal yang saya tumpangi ini karam, nah, bagaimana saya bisa menghadapi semuanya ini dan bagaimana saya bisa untuk tetap bertahan dan percaya. Dan kemudian dia mengatakan, kalau saya berhasil selamat, saya sangat bahagia karena saya dapat berjumpa dengan anak saya yang kedua di seberang. Tetapi seandainya pun saya mati tenggelam, saya juga akan berbahagia karena saya akan berjumpa dengan anak saya pertama di sorga. Nah, saudara, itu perkataan daripada sang ibu di dalam satu ilustrasi. Nah, saudara, oleh sebab itu, marilah kita bersyukur, ya. Bersyukurlah bahwa kita belum siap memiliki segala sesuatu yang kita inginkan. Seandainya sudah, apalagi yang harus kita inginkan. Bersyukurlah apabila kita tahu segala sesuatu. Karena itu memberikan kita kesempatan untuk belajar. Bersyukurlah untuk masa-masa sulit. Di masa itulah kita akan bertumbuh. Bersyukurlah untuk keterbatasan kita, karena itu akan memberikan kesempatan untuk berkembang. Bersyukurlah untuk setiap tantangan baru, karena itu akan membangun kekuatan dan karakter pribadi kita. Bersyukurlah untuk kesalahan yang kita perbuat, karena itu akan mengajarkan pelajaran yang berharga. Bersyukurlah bila kita lelah dan letih, karena itu kita telah membuat sesuatu perbedaan. Mungkin mudah untuk kita bersyukur akan hal-hal yang baik. Hidup yang berkelimpahan datang pada mereka yang juga bersyukur akan masa-masa yang sulit. Saudara, rasa syukur dapat mengubah hal yang negatif menjadi positif. Dan temukan cara bersyukur akan masalah-masalah yang kita hadapi. Dan semuanya itu akan menjadi berkat bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Marilah kita memulai hidup kita pada pagi hari ini dan mengawalinya dengan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala firman yang boleh kami terima dan dengarkan bersama. Biarlah di dalam kesemuanya ini kami dapat membangun hidup kami dengan damai sejahtera dan rasa tentram. Karena kami dapat melihat segala hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan biarlah kami berfokus kepada apa yang Tuhan berikan hingga kami mampu untuk menikmatinya. Dan tolong kami ya Bapa, berkati kami semua untuk menjalani kehidupan kami pada hari ini, dan biarlah damai sejahtera itu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Dan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara sekarang dan selamanya. Amin.